Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita, yaitu Mapel Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Nah, di mana minggu yang lalu kita mempelajari pengertian daripada pensiun, ya. Nah, tentu kamu masih ingat apa artinya pensiun, yaitu adalah pemberian balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Nah, jadi pihak perusahaan, pihak pemerintah akan memberikan balas jasa atas pengorbanan mereka ya selama beberapa tahun bekerja di perusahaan itu. Ya, jadi pihak pemerintah, pihak perusahaan memberikan balas jasa yaitu berupa gaji yang diterima di setiap bulannya juga ada, dan diberikan pesangon ya kepada pegawai ataupun karyawan yang sudah memenuhi syarat untuk pensiun. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama memahami tentang persyaratan pengajuan pensiun. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan pensiun. Nah, kalau begitu, apa persyaratan pengajuan pensiun? Yang pertama di sini adalah permohonan pensiun yang ditandatangani oleh pegawai negeri sipil bersangkutan. Nah, maksudnya di situ bahwa permohonan itu harus ditandatangani oleh orang yang melakukan pensiun. Yang kedua, data perorangan calon penerima pensiun ya, itu juga ditandatangani dan pimpinan juga menandatangani, yaitu pimpinan SKPD. Yang ketiga, daftar riwayat pekerjaan yang ditandatangani pegawai negeri sipil bersangkutan. Nah, jadi ada daftar riwayat pekerjaan. Mulai pegawai itu ataupun karyawan itu masuk ke dalam perusahaan itu, ya tahun berapa, kemudian apa yang sudah dikerjakan mereka di dalam, apakah dia sudah menjabat pejabat apa saja, ya, apa tugas dan tanggung jawabnya selama dia bekerja di perusahaan itu, apakah ada pelatihan keluar. Mereka akan ceritakan itu di daftar riwayat hidup sampai riwayatnya pensiun. Ya. Kemudian surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 1 tahun terakhir. Ya, artinya mereka tidak pernah dijatuhi hukuman. Ya, berarti mereka adalah karyawan atau pegawai yang baik. Ya, yang berikutnya daftar riwayat keluarga. Ya, bagaimana beberapa keluarga, bagaimana keluarganya, ya berapa dia satu keluarga, istri, anak, ya dan suami. Nah, di situ akan dijelaskan apa pekerjaannya, ya tamatan apa. Nah, itu dijelaskan di dalam daftar riwayat keluarga. Dan itu juga ditandatangani oleh pegawai itu sendiri. Nah, dilampirkan juga fotokopi penetapan NIP yang baru. Ya, ada fotokopinya akan dilampirkan. Kemudian fotokopi SK pengangkatan pertama. Ya, begitu karyawan itu, begitu pegawai itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil, ya ada SK pengangkatan pertama. Nah, itu harus juga dilampirkan fotokopinya. Nah, semua berkas yang tadi ya itu akan dileges, ya, dileges disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, kalau begitu apa syarat? Ya, syarat pengajuan pensiun.
bagian janda, duda, yatim, ya PNS meninggal dunia. Artinya di sini pegawai negeri itu sendiri sudah meninggal. Nah, jadi semua berkasnya yang mengerjakannya itu adalah wali atau anaknya atau keluarganya. Nah, yang pertama, permohonan pensiun janda duda yatim yang ditandatangani janda duda yatim dari PNS yang meninggal dunia, dari keluarganya. Ya, bukan berarti yang sudah meninggal itu yang menandatangani. Ya, jadi dari keluarganya, ya walinya, anaknya atau suaminya atau istrinya. Yang kedua, data perorangan calon penerima pensiun. Ya, itu juga harus ditandatangani oleh wali atau anaknya atau suaminya. Nah, dan dilampirkan juga daftar riwayat pekerjaan. Ya, daftar riwayat pekerjaan, kemudian ada surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman. Ya, itu yang mengurus itu juga harus mengambil surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman. Ya, itu dari pihak kantor polisi. Ya. Nah, daftar riwayat keluarga ya yang ditandatangani oleh janda, duda, anak pegawai negeri yang bersangkutan. Nah, jadi itu adalah keluarganya. Nah, dilampirkan juga akta kematian. Ya, jadi surat meninggal juga harus dilampirkan bahwa pegawai itu sudah meninggal dunia ya tahun sekian mungkin dari rumah sakit ini. Ya, itu dijelaskan di dalam surat kematian. Yang berikutnya, surat keterangan janda duda yatim pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dibuat oleh kepala desa atau kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi ada surat keterangan ya dari kelurahan untuk menerangkan bahwa si pegawai negeri sipil itu sudah meninggal dunia. Nah, dilampirkan juga SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ya, sebelum meninggal ada SK pengangkatan lagi ya 2 tahun terakhir itu dilampirkan. Nah, ada fotokopi penetapan NIK baru, kemudian fotokopi SK pengangkatan pertama ya juga dilampirkan. Jadi SK pengangkatan pertama dilampirkan, kemudian SK 2 tahun terakhir ya itu juga harus dilampirkan. Nah, semua berkas usulan pensiun janda atau duda atau yatim diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan itu paling lambat 2 bulan setelah pegawai itu meninggal. Ya, paling lambat 2 bulan setelah pegawai negeri itu meninggal. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami seluruhnya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kamu dapat baca kembali materi yang sudah dilampirkan di aplikasi. Semoga bermanfaat. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.